tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita semua bahagia, sehat, sukses, dan banyak rezeki. Nah, di awal tahun ini kita enaknya adalah bikin rencana-rencana ya. Kali ini aku akan bahas gimana sih aku dan suamiku merencanakan keuangan. Simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Tapi kali ini aku nggak akan bahas soal kesehatan dulu, karena biasanya di awal tahun orang suka banget bikin resolusi, bikin goals gitu. Nah, tahun ini aku akan share apa aja sih yang aku dan suamiku lakukan dalam mengatur dan merencanakan keuangan kami. Semoga apa yang aku share ini nantinya bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua, karena rata-rata yang jadi direktur keuangan di rumah tangga kan adalah ibu gitu. Jadi semoga nanti ibu-ibu setelah nonton video ini bisa ada gambaran gitu ya, gimana cara mengatur keuangan. Disclaimer, apa yang akan aku share ini berdasarkan pengalaman kami. Jadi tentu saja karena aku ada seorang bidan, jadi aku bukan seorang ahli keuangan gitu ya. Jadi yang aku share nanti hanyalah apa yang biasa aku dan suamiku lakukan gitu. Salah satu keputusan terbaik yang pernah aku dan suamiku ambil adalah kami meng-hire financial advisor. Karena walaupun suamiku bekerja di bidang keuangan, tetapi kalau soal merencanakan keuangan rumah tangga atau ngatur goals keuangan, itu kan dia juga nggak diajarin ya di kuliahnya, apalagi aku gitu. Terus kami berdua juga sama-sama tidak mendapat edukasi keuangan yang cukup dari kedua orang tua. Jadi memang kita sama-sama diajarin nabung gitu. Jadi biasanya memang rata-rata kita itu diajarin untuk nabung, saving gitu ya. Tetapi untuk spending atau menghabiskan uang itu tidak banyak gitu orang tua yang mengajarkan ke anaknya gimana cara menghabiskan atau menggunakan atau spending money gitu. Jadi rata-rata ada yang saking dari kecilnya nabung gitu, ketika udah gede dapat penghasilan sendiri, akhirnya spendingnya tidak terkontrol karena kita memang kurang edukasi di bidang itu. Satu hal yang pertama kali diungkapkan oleh financial advisorku adalah ketika sudah menikah maka usahakan terbuka dengan pasangan soal keuangan. Jadi terbuka dengan pasangan itu nggak cuma di masalah hati gitu ya, tapi juga masalah keuangan. Kenapa? Karena ketika kita sudah menikah, kecuali ada perjanjian pranikah, maka harta istri dan suami itu jadi satu. Nah, ini penting. Kenapa kita harus terbuka? Karena sebenarnya yang bisa diwariskan itu tidak cuma harta, tetapi juga hutang. Jadi hutang itu diwariskan. Karena suami istri itu jadi satu, maka tentu saja hutang suami itu juga adalah hutang istri. Makanya penting banget kita tahu suami kita ini spendingnya gimana, dapat uangnya dari mana, berapa, dia punya utang berapa, itu kita perlu tahu. Nah, yang kedua setelah terbuka adalah kita tahu kita ini lagi ada di mana dan goalsnya mau kemana. Ini sama seperti kalau misalnya kita mau bepergian ya. Misalnya kita sekarang lagi di rumah nih, terus kita mau pergi ke mall A misalnya. Itu kan kita bisa tahu kan jalannya mau lewat mana yang paling cepet, yang enggak macet lewat mana. Nah sama, ketika kita mau menentukan goals keuangan kita tahu dulu posisi kita ada di mana. Aset kita sekarang berapa, harta kita berapa, pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, itu kita harus tahu. Detail ya, detail setiap bulannya kita harus tahu pengeluaran kita itu sebenarnya berapa sih, pendapatannya berapa sih, sisanya masih berapa, itu kita harus tahu. Baru kita rencanakan goalsnya kita mau apa dan berapa. Misalnya goalsnya ada dana pensiun, dana darurat, dana pendidikan, itu jumlahnya berapa. Nah baru dari situ nanti uangnya bisa kita taruh tuh di pos-posnya, kita budgeting ke situ. Nah untuk goalsnya ada beberapa yang aku dan suami memang siapkan gitu. Yang pertama adalah dana darurat. Dana darurat seperti namanya adalah uang yang kita pakai dalam kondisi darurat. Kondisi darurat yang benar-benar darurat. Kalau misalnya pengen tas baru, kalau tasnya udah banyak itu berarti tidak darurat ibu-ibu gitu. Kalau misalnya kita mengalami kecelakaan nih amit-amit gitu, terus motor kita rusak, nah itu bisa dikategorikan darurat. Karena misalnya kalau motornya nggak diperbaiki, kita nggak bisa berangkat kerja karena itu adalah transportasi kita, seperti itu bisa darurat. Dan dana darurat ini prinsipnya setiap kita ambil, kita harus tukar lagi. Jadi kalau misalnya dana daruratnya kok ambil nih sekian untuk memperbaiki motor tadi gitu, nah nanti setelah motornya beres, setelah kita bisa kerja lagi, kita kumpulin lagi dana daruratnya, jadi ditambah lagi. Jumlahnya berapa dana darurat ini? Ada yang bilang 3 kali biaya hidup
dalam sebulan. Ada juga yang bilang 6 kali biaya hidup dalam sebulan. Monggo silahkan mau ikut yang mana. Prinsipnya adalah sebenarnya dana darurat ini adalah dana yang bisa kita pakai untuk bertahan hidup seandainya tiba-tiba kita nggak ada income. Makanya jumlahnya adalah X bulan dikali pengeluaran kita setiap bulannya berapa. Misalnya dalam sebulan kita pengeluarannya 5 juta misalnya, berarti dana daruratnya kita bisa kumpulin 3 kali 5 juta, 15 juta, atau 6 kali 5 juta, 30 juta gitu. Jadi kira-kira kita bisa bertahan hidup pakai dana darurat ini sampai berapa bulan nih. Misalnya nih, tiba-tiba kita kena PHK gitu ya. Ketika kita punya dana darurat, kita bisa menggunakan dana itu untuk bertahan hidup sambil kita mencari kerja. Jadi dana darurat ini penting ya. Nah, dana darurat ini sebaiknya disimpan di aset yang mudah diambil gitu. Jadi sebenarnya paling ideal adalah dalam bentuk uang cash, karena yang namanya darurat itu kan nggak bisa nanti. Kalau misalnya kita taruh dalam instrumen seperti tanah atau misalnya kita beli saham, itu kan ketika kita menjual tidak bisa langsung dijual gitu. Tanah jualnya cukup lama, saham pas kita mau jual harganya pas turun kan nggak mungkin juga gitu. Jadi memang untuk dana darurat ini silakan disimpan dalam bentuk yang paling mudah dijual. Bisa cash, bisa juga dalam bentuk emas. Emas itu agak lebih mudah dijual sih dibandingkan tanah atau misalnya rumah seperti itu. Nah, yang kedua adalah dana pensiun. Kalau dana pensiun ini adalah dana yang disiapkan untuk kita hidup setelah kita sudah tidak produktif lagi, sudah tidak ada income lagi, sudah tua gitu. Tujuannya adalah ya supaya nanti ketika kita tua kita tidak membebani anak kita gitu sih. Karena aku dan suamiku ingin ketika kita tua nanti kita tidak ngerepotin anak kita gitu. Jadi biarlah nanti anak kita yang ngurusin kehidupan dia sendiri, keluarga dia sendiri. Nggak usah ngasih orang tuanya, nggak usah kita yang aduh mau berobat aja nggak punya duit harus minta anaknya gitu. Kita pengennya seperti itu. Kita inginnya kita tetap mandiri sampai tua nanti. Walaupun sebenarnya suami aku itu juga dapat uang pensiun dari kerjaannya, tetapi setelah kita hitung-hitung uang pensiun itu sebenarnya tidak terlalu besar ibu-ibu kalau dibandingkan dengan pengeluaran kita. Karena uang pensiun itu kan tidak sebesar uang gaji ya, jadi hanya gaji pokok aja, nggak ada tunjangan-tunjangannya gitu. Jadi kami merasa tetap perlu untuk menyiapkan dana pensiun. Nah, kalau dana pensiun ini bisa kita taruh di aset yang lebih lama karena dia jangka panjang, pensiunnya masih lama begitu. Jadi kita bisa pilih di reksadana, di saham, atau misalnya kita mau nabung aset yang bisa bertahan lama gitu, itu boleh. Karena memang dana pensiun kan ini nanti mencairkannya itu lebih lama. Yang selanjutnya ada dana pendidikan gitu, karena memang dana pendidikan itu mahal bu. Nangis gitu ya melihat kenaikan dana pendidikan yang cukup drastis dari zaman aku dulu sekolah sampai sekarang. Itu benar-benar drastis banget. Jadi kami memang memutuskan ya supaya tidak terlalu pusing setiap tahun ajaran baru, itu setiap bulan kita memang ada alokasi dana untuk dana pendidikan, dipakai nggak dipakai gitu. Dan memang kami nabungnya sudah cukup lama sih, jauh sebelum ke era sekolah gitu. Jadi ketika tahun ajaran baru kita nambahinnya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu kroso gitu ibu-ibu, karena memang sekolah sekarang berasa banget ya kalau nggak disiapin gitu. Jadi memang kita udah nabung sejak dulu gitu. Jadi kalau dulu aku buka rekening sendiri yang khusus aku taruh untuk naruh duitnya Kaira. Jadi kalau misalnya dia lebaran dikasih uang nih sama tante-tantenya, bude-budenya, nenek kakeknya, itu uangnya aku simpan di situ gitu. Jadi ya karena itu hadiah sih ya, jadi disimpan di situ gitu. Nanti buat beli keperluannya dia ambilnya dari situ. Nah, selain itu kita juga nyiapin perlindungan untuk aset gitu. Jadi sebenarnya kita nggak cuma ngumpulin gitu ya, tapi juga dilindungi gitu. Nah, di sini kita menggunakan asuransi. Jadi sebenarnya prinsip asuransi itu bukan rugi dan untung ya, kalau menurut aku ya gitu. Jadi kan ada orang yang kadang wah nggak mau lah aku bayar asuransi gitu, masa kita bayar tapi kita nggak dapat apa-apa. Sebenarnya kita dapat loh itu, kita dapat proteksi, kita dapat perlindungan, kita bayar ya untuk perlindungan itu gitu. Nah, asuransi yang pertama aku pakai asuransi kesehatan. Ini aku pakai BPJS karena suamiku itu pindah-pindah ya ibu-ibu kerjaannya. Jadi memang hanya BPJS yang bisa dipakai sampai pelosok Indonesia yang paling mencit itu hanya BPJS. Nah, kalau asuransi kesehatan itu kita klaimnya ketika kita sakit ya. Ini salah satu bentuk perlindungan atau proteksi. Kenapa dibilang perlindungan? Kenapa kita bilangnya
namanya beli perlindungan. Karena bayangin aja misalnya kita tidak punya dana kesehatan, tidak punya asuransi kesehatan, ketika kita sakit dan butuh biaya besar, misalnya butuh operasi misalnya yang puluhan juta, tentu kita harus menjual aset kita atau mungkin kita harus minjem gitu ya. Tapi kalau kita punya asuransi kan kita bisa tinggal klaim gitu. Jadi sebenarnya asuransi itu ya kita bayar perlindungan itu sih gitu. Jadi kalau aku sih ikhlas-ikhlas aja duitnya hilang, karena sebenarnya nggak hilang gitu, dan mendingan nggak ngeklaim asuransi ya daripada ngeklaim. Kalau ngeklaim kan berarti ada musibah. Nah, yang nggak kalah penting menurutku adalah asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa ini adalah gunanya ketika si orang yang diasuransikan jiwanya itu dipanggil Tuhan, maka harapannya yang ditinggalkan itu bisa mendapatkan santunan yang nilainya bisa untuk bertahan hidup gitu. Jadi memang sebenarnya dalam satu keluarga itu yang punya asuransi jiwa itu cukup satu itu sudah cukup. Siapa dia yang diasuransikan jiwanya? Adalah dia yang memang bekerja atau menjadi tulang punggung keluarga. Misalnya nih, aku, suamiku Kaira gitu ya, yang jadi tulang punggung kan adalah suamiku, jadi dia yang diasuransikan jiwanya. Apalagi dalam posisi ini misalnya aku tidak bekerja sama sekali. Nah, ini pentingnya asuransi jiwa adalah amit-amit kalau misalnya tulang punggungnya dipanggil Tuhan terlebih dahulu, maka yang ditinggalkan ini akan mendapat santunan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup gitu. Karena kan bayangin aja nih, misalnya ada sebuah keluarga gitu ya, istrinya tidak kerja, suaminya doang yang kerja, kemudian suaminya dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Nah, istrinya ini mau melanjutkan hidup gimana? Kan tidak mudah ya, mencari pekerjaan tidak langsung instan, mau bikin usaha juga tidak langsung instan. Nah, gunanya asuransi jiwa adalah di situ. Ya, sama seperti yang kita lihat belakang ini baru ramai diperebutkan warisan dan asuransi, seperti itu bayangannya. Ketika pencari nafkahnya sudah tidak ada, yang ditinggalkan harapannya masih bisa bertahan dengan uang asuransi tersebut. Asuransi jiwa ini juga banyak sekali macamnya, silahkan dipilih juga sesuai kebutuhan. Nanti nilai pertanggungannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyarankan pakai asuransi apa, karena dulu asuransiku yang milihin juga financial advisorku, jadi aku tinggal bayar aja preminya setiap tahun gitu. Tapi aku pakai asuransi jiwa murni ya, jadi aku pakai yang memang uangnya hilang dan hanya sampai usia suamiku pensiun gitu. Karena harapannya ketika suamiku pensiun nanti kan Kaira juga udah gede, harapannya udah mandiri dan udah bekerja, seperti itu. Jadi aku nggak pakai asuransi jiwa yang sampai usia 99 tahun. Tapi silahkan ibu-ibu mau pakai asuransi jiwa yang mana, silahkan dibicarakan dengan pasangannya, dihitung sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau sudah menentukan goal, sudah tahu kita di mana, maka tinggal kita bikin pos atau budgeting gitu. Sebenarnya jauh sebelum aku hire financial advisor, aku sudah sering pakai aplikasi untuk budgeting. Aku pakai Money Manager. Ini aku berarti udah pakainya lama banget sih Money Manager ini, dan aku sangat setia karena memang sangat cocok untukku dan sangat bermanfaat. Jadi di situ kita bisa ngitung pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, kemana aja itu kita bisa lihat. Yang penting memang konsisten ya, setiap habis ngeluarin duit ya dicatat gitu. Jadi sebenarnya ini adalah pencatatan keuangan aja sih gitu. Jadi budgeting ini cukup penting juga. Setelah kita tahu kebutuhan bulanan kita berapa, maka uangnya langsung kita pos-posin. Misalnya nih, untuk kebutuhan belanja kita butuhnya misalnya 1 juta dalam sebulan untuk kebutuhan hidup. Terus untuk bayar internet berapa, untuk skincare berapa, untuk listrik berapa. Nah, itu udah kita siap-siapkan gitu. Untuk entertain jangan lupa ya, untuk hiburan, piknik itu berapa, itu udah kita langsung bagi-bagi gitu. Jadi kalau habis gajian langsung kita bagi-bagi. Yang untuk dana pensiun berapa, dana pendidikan berapa, dana darurat berapa, untuk biaya kesehari-hari berapa, seperti itu. Dan jangan dibayangkan untuk dana darurat itu harus nyimpennya harus 500.000 per bulan, atau misalnya dana pensiun harus 1 juta per bulan, itu tidak. Bisa disesuaikan dengan income kita gitu. Jadi beberapa saat yang lalu kan juga viral ya, ada ibu-ibu gitu yang catatan keuangannya rapi banget, dan dia itu juga nyisihin dana darurat dan dana pendidikan, dan itu jumlahnya juga tidak jutaan sih gitu. Jadi sebenarnya berapapun bisa, yang penting ada niatnya. Kan lebih baik ada yang terkumpul daripada tidak terkumpul sama sekali. Sekarang juga e-commerce juga menyediakan tabung emas gitu ya, yang cuman dari berapa ribu aja bisa ditabung. Nah, itu juga ibu-ibu bisa memanfaatkan itu. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat merencanakan keuangan, selamat menyambut tahun baru 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!